Kalian adalah sebaik-baiknya manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Di mana kalian menyeru kepada hal-hal yang baik dan kalian juga melarang dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini termasuk adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang benar-benar baik dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan suatu perintah, insya Allah tertata ya dunia yang baik di antara kita. Kita saling mengingatkan watawasau bis sabri, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan wasiat-wasiat satu sama lain antara kita semuanya tentang kebaikan dan kemungkaran. Itu yang terjadi. Ada orang yang berbuat buruk, andaikan kita mampu untuk mencegahnya, maka kita cegah dengan apapun itu. Arti tangan di sini teman-teman semuanya adalah kekuasaan, ya. Banyak ulama yang mengatakan seperti itu ya, bahwa penjelasan dari tangan di sini dalam Fathul Bari itu adalah kekuasaan. Barang siapa yang bisa membuat ya dengan kekuasaannya itu bisa merubah kemungkaran menjadi kebaikan, maka lakukanlah. Kita menjadi seorang pemimpin ini, pemimpin paling hanya bertahan sampai 5 tahun. Kalau tidak sampai 2 periode yaitu 10 tahun. Itu pun kalau tidak kena KPK, ya kan? Kemudian hilang begitu saja kepemimpinan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk kepemimpinan kita? Seandainya nanti Muhammad Tahsin ini menjadi seorang bupati, ya. Amin ya robbal alamin. Atau misalkan Arham ini pengen menjabat sebagai gubernur 2030 nanti, ya. Luar biasa ini. Harus mempersiapkan dengan matang itu, ya. Keilmuan dalam apapun, keilmuan, politik, relasi, eee, tentunya adalah fulus. Tak mungkinlah sekarang kemudian kita, pandai dalam cakap ya, kemudian kita maju dalam, pileg atau misalkan pilkada, kita bisa menang tanpa fulus. Semuanya adalah dengan fulus. Entah itu adalah bagaimana kita menggali relasi satu sama lain, tentu dengan menggali relasi itu kita silaturahim itu juga dengan fulus. Tapi kalau misalkan kita, money politik, itu yang diharamkan Islam di situ. Tapi kalau kita niatnya adalah untuk silaturahim, silaturahim kemana kemana menggalang relasi satu sama lain, kita sudah banyak relasi baru kita naik. Jangan sampai ketika kita pengen menjabat sesuatu, kita tidak memikir siapakah diri saya, siapakah lawan saya. Kepala desa saja teman-teman semuanya, sekarang harus berpikir seperti itu. Jangan sampai misalkan kepala desa, dia pede dengan penampilannya ya, dia pede, saya pun, misalkan untuk masuk ke lembaga ini saya bisa, tapi dia tidak mengetahui lawannya itu seperti apa, lebih hebatkah dia dalam arti politik, dalam arti relasi, jaringan, dan lain sebagainya harus tahu. Setelah itu baru kita masuk ke lembaga itu, setelah terpilih, di teman-teman semuanya, sebagai seorang pemimpin apa yang harus kita lakukan selama periode saya ini. Infrastruktur, oke. Berapa masjid yang sudah kita bangun? Berapa madrasah yang bisa kita dirikan? Berapa sumbangsih kita kepada dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam? Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin, ya. In tansurullah yansurkum wa yusabbis aqdamakum. Jika kalian itu menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan menetapkan kaki-kaki kalian di siratal mustaqim. Kita nanti teman-teman semuanya di akhirat nanti itu akan melewati siratal mustaqim yang kecilnya dalam beberapa kitab yang pernah saya baca, itu adalah sekecil rambut kita dibelah menjadi 7 lagi, kecil banget. Dan itu di bawahnya adalah neraka jahanam. Jadi antara mahsyar dengan surga itu adalah siratal mustaqim tadi dan sangat mengerikan sekali. Andaikan seorang itu melewatinya dengan selamat, maka dia akan masuk surga. Andaikan tidak, dia pasti akan
mencicipi neraka jahanam terlebih dahulu. Maka barang siapa yang menolong agamanya Allah, ya, Allah akan menetapkan kaki-kakinya dia itu, ya, di atas siratal mustaqim. Masya Allah, ini luar biasa. Itu janji Allah kepada orang-orang yang menolong agama Allah, termasuk adalah pemimpin-pemimpin. Coba bayangkan saja teman-teman semuanya. Sekarang pendidikan, ya, yang namanya pendidikan madrasah, gaji, mohon maaf, dia itu sudah S1 seperti kalian teman-teman nanti sudah lulus S1 ya kan, ngajar di madrasah. Madrasah gajinya cuma mohon maaf, madrasah kecil 350 sampai 1 juta. Itu bisa apa 1 bulan? Mohon maaf. Saya bukan mengecilkan gaji tersebut. Itu sudah besar menurut madrasah tertentu di desa terpencil. Saya pernah mengajar beberapa madrasah, di antaranya adalah SMP Al-Ma'ruf, MTSN, kemudian Madrasah Al-Halimi. Saya sudah mengajarnya. Banyak yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup saya. Artinya apa teman-teman semuanya? Teman-teman semuanya sudah berjuang untuk pondok pesantren saja sekarang itu bayarnya 1 bulan itu 900.000. Kalau dia adalah mahasiswa, tentu membutuhkan sampai 1,5 juta, ya. Itu pengeluaran sekarang. Sementara kalian lulus nanti, ternyata kehidupan yang kalian jalani nanti sebagai seorang guru hanya digaji, ya ngajar terus tiap hari, dapat pelajaran, dapat mengampu mata pelajaran yang banyak, tapi gaji yang ia dapatkan tidak serupa dengan apa yang telah ia lakukan, yaitu haknya sudah ditunaikan, tapi kewajibannya sudah ditunaikan, tapi hak yang ia peroleh itu sangat sedikit sekali. Apa yang terjadi teman-teman semuanya? Ini jelek. Kalau kalian itu masih dalam kondisi lajang, jomblo, oke, tidak mengapa. Tapi ketika kalian sudah menikah, tentunya berbeda dengan ketika waktu kalian belum menikah. Ya, ini yang terjadi teman-teman semuanya. Dunia ini sangat pahit sekali. Ya, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin? Nah, disitulah peran kita sebagai kepala daerah, sebagai bupati, sebagai kepala gubernur, ya, kepala Jateng, ya, atau Jawa Barat, memimpin provinsi. Disitulah peran kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita buat undang-undang perda daerah, ya, peraturan daerah yang mengalokasikan 1 juta anggaran untuk setiap guru madrasah dan guru honorer. Kita tanda tangani. Set. Kemudian kita ambil dari mana? APBD. Ambil uang APBD, kita alokasikan sebagiannya untuk mereka. Disitulah peran wujud kita sebagai seorang pemimpin yang akan dielu-elukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu teman-teman semuanya. Yang namanya pemimpin yang benar-benar amanah itu seperti itu. Bukanlah pemimpin cuma pengen menjabat saja, pengen memperkaya diri, pengen memperkaya orang-orang di sampingnya, mengeruk seluruh harta yang ada di daerah itu, selesai itu udah selesai. Ditinggalkan begitu saja tanpa ada pembangunan, tanpa ada infrastruktur yang dibangun, masjid yang dibangun, madrasah yang dibangun dan lain sebagainya. Hancur semuanya. Maka pemimpin-pemimpin seperti itulah yang akan mendapatkan azab yang begitu pedih. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa, ya, yang dirinya itu adalah berbuat curang, maka dia akan memikul kecurangannya di akhirat nanti. Masya Allah. Kita berbuat curang apapun itu kita akan pikul. Kita membawa mobil dinas, ya, kita diserahi oleh negara mobil dinas, mobil berplat merah, tapi kita buat jalan-jalan sama keluarga ke pantai. Boleh nggak seperti itu? Halo? Boleh. Boleh, boleh gimana? Itu zolim Boleh, itu Pak. namanya, nggak boleh kayak gitu. Itu jalan-jalan Katanya keluarga nggak tugas di bisa. pantai ya, Pak. Ono 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 kue. Iya kalau PKL ya, oke, nggak masalah PKL pantai, ya, pantai Bali, nggak masalah. Tapi kalau untuk jalan-jalan sama keluarga haram hukumnya, dan itu
dia akan memikul mobil mobilnya nanti di akhirat, mobil plat merah itu di akhirat. Nah, seperti itu yang terjadi. Nauzubillah. Itu teman-teman semuanya aspek-aspek yang harus kita ketahui tentang pemimpin. Kalian boleh jadi apa-apa saja. Baik kalian, bagus kalau pengen jadi kepala daerah, bagus. Harapannya seperti itu. Orang-orang yang amanah nanti ya adalah orang-orang yang tahu agama. Jangan serahkan kepemimpinan ini, tampuk kepemimpinan kepala daerah kepada orang-orang yang tidak tahu agama. Kita harus menyerahkan pada kita sendiri. Kalianlah pemimpin-pemimpin masa depan. Ada yang jadi DPR, ada yang jadi bupati, ada yang jadi lurah dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya berkunjung ke desa mana, Pak, mohon maaf Pak, dulu saya mahasiswa Anda. Oh, mobil saya gembes misalkan, langsung ditolong. Saya, oh ya Allah, Mas ini ya, seperti itu. Ternyata kepala desa di situ. Oh, luar biasa itu. Nah, tapi pemimpin sekali lagi jangan serahkan kepada yang tidak tahu agama karena rata-rata orang yang tidak tahu agama adalah orang-orang yang tidak amanah. Meskipun banyak juga orang-orang yang tahu agama juga yang tidak amanah juga banyak juga. Nah, itu dia. Tapi setidaknya kita sudah dibekali aspek keagamaan yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam mindset kita, yang ada di Usuluddin ini, ya kita bawa untuk menjadi pemimpin masa depan nanti. Kemudian teman-teman semuanya, syarat dari amal ma'ruf nahi mungkar itu apa? Ya, bahwa seorang itu boleh merubah kemungkaran kalau la yuaddi, ini adalah yang dikatakan oleh Imam Ghazali ya di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, la yuaddi ila mungkar al akhir. Jangan sampai kemungkaran itu kita rubah kemudian menjadi kemungkaran yang lain. Jangan sampai. Ini berbahaya sekali ya. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya kita sebagai kepala daerah nih menutup tempat prostitusi yang ada di daerah kita. Tapi setelah kita tutup tadi, ternyata orang itu tidak kita bekali skill untuk bekerja, akhirnya dia lari ke samping, kota-kota samping kita dan malahan menjadi rusak kota-kota samping kita gara-gara kita. Imbasnya seperti itu. Akhirnya mereka orang-orang WTS tadi, wanita tunasusila ya, lari ke misalkan ke Jepara, ke Demak, ke Pati, dan di situ tumbuh WTS-WTS lain. Malah tambah besar karena dia mempunyai aliansi misalkan seperti itu. Luar biasa. Itu gara-gara kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita itu harus membekali mereka dengan skill-skill tertentu. Jangan sampai asal nutup tempat prostitusi tapi kita tidak bekali dengan skill pekerjaan yang baik. Akhirnya yang terjadi seperti itulah yang terjadi. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, kita menegur orang yang mabuk di jalan ya. Tapi orang mabuk itu tidak terima. Langsung kita disikat ya, langsung dibunuh. Nah, itu kan menyebabkan kemungkaran yang lain dan lebih dahsyat lagi. Maka harus hati-hati ini. Cara menegurnya gimana? Wah, ini berbahaya sekali. Kalau kita asal tegur orang di jalan langsung wassalam itu. Nah, banyaklah yang bisa kita lakukan. Kalau andaikan kita mempunyai kekuasaan tadi ya. Nah, kekuasaan itulah yang bisa kita lakukan. Tidak boleh pacaran di tempat umum. Kita tulisi di taman-taman kita sebagai kepala daerah seperti itu misalkan. Tidak boleh berpakaian bagi perempuan tidak boleh mengenakan pakaian yang seperti ini misalkan di tempat ini saja misalkan seperti itu. Nah, maka disitulah peraturan-peraturan itu yang mengikat seluruh rakyat kita akan ditaati seluruhnya. Itu sebagai pemimpin seperti itu. Itu yang dinamakan fal yughayyir biyadi. Kita rubah kemungkaran itu dengan tangan kita. Tangan di situ adalah kekuatan atau politik atau jabatan. Kita sebagai seorang dosen, kita mempunyai jabatan, kita tekan mahasiswa kita. Misalkan, kamu harus menghafalkan sekian. Kalau enggak, ya enggak lulus. Nah, seperti itu. Ih, kok nggak bisa? Halo?
Teman-teman? Putus-putus ya suara saya ya? Halo? Mbak, Mas? Halo? Iya Pak, putus-putus Pak. Waduh, Nyambung Pak. ini sudah nyambung lagi? Halo? Nah, ini putus Pak, ini putus Oh, Pak. ini Putus putus, ya nyambung, Allah. putus nyambung. Iya, ya udah pakai pakai tethering aja. Tadi nggak pakai tethering. Ya, ini sudah bagus? Ambon. Bentar, kita pindah. Halo, ini sudah bagus kah? Halo? Mbak, Mas? Ya, ini sudah bagus? Jelas, Pak. Ya, Sampun, Mbak. ya baik. Ini tethering HP saya tadi, Sampun. WiFi pondok tadi yang saya gunakan. Baik. Alhamdulillah. Ya, ini dia. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang syarat yang berikutnya teman-teman semuanya, amar ma'ruf nahi mungkar itu ia harus mengetahui. Yang kedua, syarat kedua adalah tadi la yuaddi ilal mungkaril akhar, tidak menyebabkan kemungkaran yang lain pertama. Syarat yang kedua, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar dikerjakan oleh orang yang tahu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu memang, ya, asal amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa. Dia harus mengetahui, oh ini aspek haram, ini halal, ini mubah, ini makruh, ya, dan lain sebagainya. Maka kriteria pemimpin di zaman Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling takwa di antara sahabat. Terpilihlah orang yang paling takwa di antara sahabat adalah Abu Bakar. Coba lihat sebelum akhir hidup Rasul SAW, beliau sakit, beberapa hari sakit. Dari mulai hari Jumat beliau sakit, ya, hari Jumat, ya. Beliau merasa bahwa dirinya akan diambil ketika hari Jumat itu, tapi tidak, ya. Berlanjut pada hari Sabtu. Beliau ketika hari-hari itu teman-teman semuanya menunjuk, ya, Aisyah diminta, ayahmu minta Abu Bakar untuk mengimami sholat. Ketika subuh itu mau diimami oleh Umar bin Khattab, ternyata digagalkan oleh Rasul SAW. Jangan, Abu Bakar saja yang mengimami. Nah, seperti itu, mengimami. Disitulah artinya apa teman-teman semuanya, sampai beliau terpilih menjadi seorang khalifah pengganti Rasul SAW. Artinya apa? Bahwa orang yang bertakwa, orang yang tahu agama, disitulah yang menjadi, yang harusnya berhak untuk menjabat sebagai seorang pemimpin. Orang yang pintar dalam agama, nah, pasti orang yang biasanya orang yang ulama itu orang yang mengetahui tentang seluk-beluk kepemimpinan. Tentu ya tahulah bagaimana kepemimpinan yang namanya sahabat Abu Bakar itu sudah lama sekali berteman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu perpolitikan beliau sangat cerdas sekali. Dia adalah seorang pedagang ulung juga, ya. Umar pun demikian. Coba antum bisa lihat bagaimana kriteria pemimpin-pemimpin zaman dahulu. Umar, ya, kehidupannya sangat cerdas sekali. Ketika waktu muda sangat cerdas, dia adalah seorang penyair juga, ya, yang tahu tata bahasa balaghah dalam sastra Arab, ya, sangat pandai dalam bersajak. Kemudian ketika waktu membaca Al-Quran pertama kali langsung bisa mengetahui bahwa ini adalah kalam Tuhan. Ini dia, ini adalah Umar. Beliau selain cerdas juga seorang yang sangat takwa, sangat alim, sangat zuhud, tidak cinta dunia. Itulah aspek-aspek orang-orang menjadi seorang pemimpin teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman bisa membuat skripsi tentang kepemimpinan Umar bin Khattab menurut hadis-hadis riwayat Umar. Itu bagus itu. Nanti bisa dikembangkan satu skripsi itu udah jadi itu. 100 sampai 150 halaman itu bisa jadi. Profil Umar antum bisa ambil dari buku-buku tertentu, dikalkulasi semuanya dijadikan di bab 2. Profilnya tok itu udah
udah cukup. Nanti hadis-hadisnya di bab 3. Wow, luar biasa udah jadi satu skripsi itu. Mudah itu, teman-teman bener cepet itu nanti nulisnya. Nah, itu yang bisa kalian kembangkan. Nanti bisa diambil hadis-hadis riwayat Umar bin Khattab tentang kepemimpinan itu seperti apa. Nanti bisa kita teliti. Baik itu teman-teman semuanya, tentang kepemimpinan yang harus kita ketahui. Yang ketiga, syarat-syarat berikutnya adalah tujuan dan motivasi dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan agamanya. Bukanlah sekedar untuk riak. Oh, saya pengen pamer, sum'ah, kebanggaan diri. Kalau saya berbuat seperti ini kan nanti saya akan bangga, sebagai seorang pemimpin dan lain sebagainya, tidak. Tapi memang benar-benar ridho pada Allah Subhanahu wa taala, li'ila'i kalimatillah ya, dan untuk menelang agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, perintah dan larangan yang dilakukan secara lemah lembut, jangan kasar. Karena yang namanya nasihat kepada orang lain itu adalah dengan lemah lembut tentunya ya. Andaikan kita itu mengingatkan orang lain dengan secara kasar, tentu orang lain tidak akan menerima nasihat kita, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang yang sangat lemah lembut. Iyyakum warifqo. Tetaplah kamu dalam kelemah lembutan. Lemah lembut ini penting sekali nih, harus kita bawa sampai mati nih. Khususnya adalah perempuan ya. Karena seorang perempuan itu adalah pemimpin untuk anak-anaknya. Meskipun teman-teman itu adalah menjadi seorang profesor nanti, seorang guru besar keislaman yang luar biasa, yang sangat cerdas, tapi teman-teman juga seorang pemimpin untuk ibu-ibunya yang mengantarkan masa depan ibu anak-anaknya. Sehingga ketika kalian itu menjadi seorang ibu yang lemah lembut, ya, akan terbawa juga anak-anak yang lemah lembut. Betapa banyak orang-orang yang tumbuh kasar karena apa? Karena ibunya mengajarkan kasar pada anak-anaknya. Nyenal, 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 akhirnya anak ayo koyo ngono kuwi. Yang terjadi seperti itu. Gambaran anak kita itu ya ibu kita itu. Andaikan gambaran saya, itulah ibu saya. Zaman dahulu bagaimanakah mendidik saya? Itulah gambaran saya. Teman-teman pun bisa melihat gambaran kehidupannya seperti apa dari ibunya. Seperti hanya kita bercermin, itulah ibu kita. Disitulah kenapa lemah lembut saya tekankan untuk perempuan-perempuan khususnya, karena lemah lembut ini penting sekali. Ojo ngono nak, iku dosa. Seperti lemah lembut ya, bagaimana cara mendidik kita. Tapi jangan sampai lemah lembut terus. Suatu ketika juga harus dihukum juga, ya. Andaikan anak salah, tidak mau sholat, kita lemah lembut terus, nanti dia akan manja untuk selama-lamanya. Dia sudah 7 tahun harusnya sholat, tidak mau sholat, akhirnya kita harus ada juga batasnya. Lemah lembut itu ada batasnya juga. Bagaimana kalau misalkan dia itu salah harus seperti apa, kita tidak perlu harus lemah lembut terus. Karena pendidikan itu ada kalanya juga apresiasi, tapi juga ada kalanya hukuman juga, seperti itu. Berikutnya yang adalah seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar harus seorang penyabar, murah hati, toleransi, mampu mengkontrol hawa nafsu, kuat imannya dan lain sebagainya. Karena seorang dokter untuk mengobati pasiennya juga seperti itu, penyabar. Bapak sakit apa? Enggak ada kemudian dokterku mecucu, "Duduk, silakan." Oh, ya seperti itu, enggak ada. Saya kira semua dokter kayaknya lemah lembut ya, untuk pasien-pasiennya, karena pengen laris dia, harus lemah lembut. Enggak tahu nanti ketika waktu di rumah seperti apa, ya kita tidak tahu. Yang penting saya pun demikian, di hadapan mahasiswa lemah lembut ya kan. Karena memang tugas saya mengajarkan hal-hal yang baik. Andaikan saya mengajarkan hal-hal yang buruk, tentu akan menjadi guru, karena menjadi
Guru itu adalah yang digugu, yang ditiru. Kita percontohan mahasiswa-mahasiswa kita. Andaikan kita mengajarkan yang baik, tentu akan menjadi ilmu bagi mereka yang akan diaplikasikan dalam seharinya. Berikutnya teman-teman semuanya adalah melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari larangannya. Jangan seorang pemimpin kemudian dia hanya memerintahkan saja ternyata dia melanggar aturan-aturannya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak baik ya. Contohlah adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab khususnya, ya, yang luar biasa sekali dalam kepemimpinannya. Bahkan tercatat ya, beliau dan cicitnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu mempunyai anak namanya Asim. Asim ini mempunyai putri namanya Fatimah. Fatimah ini dinikahi oleh anaknya Abdul Aziz. Maaf, dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz ini mempunyai anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Sehingga beliau itu adalah cicit dari Umar bin Khattab. Cara dua kepemimpinan itu, yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar, yang kedua adalah khalifah di Bani Umayyah. Dua-duanya adalah pemimpin yang luar biasa. Apa yang terjadi ketika awal memimpin? Seluruh keluarganya tidak diberikan jabatan apapun. Ini luar biasa. Kepemimpinan itu luar biasa sekali. Seluruh jabatan itu tidak diserahkan kepada keluarganya. Anaknya, waktu beliau menjabat, anaknya itu mempunyai onta-onta yang gemuk. Kaget Umar bin Khattab. Wahai Abdullah, ini ontamu kenapa kok gemuk? Di antara onta-onta yang lain kamu gembalakan, ini kok paling gemuk sendiri. Ini harus kamu jual dan kamu infakkan seluruh yang setelah kamu jual ini ke Baitul Mal. Kenapa ayah? Ini adalah onta-onta saya sendiri, saya menggembalakannya sendiri. Jangan. Kemudian Umar menjawab, jangan sampai orang berkata bahwa itu adalah anaknya khalifah. Kita bantu, kita gemukkan ontanya seperti itu. Jangan sampai orang mengatakan seperti itu. Kamu jual semuanya. Kamu harus mengikuti perintahku. Apa yang terjadi? Dijual ya. Abdullah bin Umar bin Khattab. Padahal itu adalah usahanya sendiri, tidak pernah dibantu oleh orang lain muslimin ketika waktu itu. Luar biasa. Kesederhanaan yang luar biasa. Apa yang terjadi ketika waktu beliau itu menaklukkan Persia? Yang terjadi, subhanallah, beliau tidak ingin menyentuh sama sekali harta benda yang dibawa dari negeri Persia ya ke Madinah. Tumpukan harta, ada emas, ada perak, ada logam, ada berlian, ada cawan-cawan yang cantik, piring-piring cantik, permadani dan lain sebagainya, semuanya dihadapkan ke Umar bin Khattab. Kemudian beliau menangis. Apa yang terjadi? Saya takut jika nikmat Allah Subhanahu wa taala ini ya dipercepat untukku di dunia dan aku tidak akan mendapatkan nikmat apapun di akhirat nanti. Nah, ini luar biasa. Ketakutannya sangat sangat tinggi sekali. Kesederhanaannya sangat tinggi. Bahkan suatu ketika teman-teman semuanya beliau itu pernah khutbah ya di hadapan jamaah ya telat khutbah Jumat padahal sudah tunggu lama baru beliau nongol naik ke atas mimbar dan mengatakan saya tadi telat karena saya harus mencuci pakaian saya yang kena najis. Beliau ternyata hanya mempunyai 2 lembar pakaian saja. Kita yang bukan sahabat Rasulullah dan yang tidak dijanjikan masuk surga, pakaian kita berapa coba di lemari? Banyak banget. Itu pemimpin yang sejati itu seperti itu. Jika andaikan ada rakyatnya miskin, ya cepat-cepat dia akan mengambilkan harta dari Baitul Mal ke hadapan orang miskin tersebut. Satu malam beliau melihat ada anak kecil yang nangis semalaman ya karena kelaparan. Ibunya yang seorang Badui, karena orang Badui itu adalah Arab yang nomaden, yang tidak menetap, dia hanya beralaskan tenda-tenda lusuh ya
yang bisa dibongkar pasang begitu saja, tidak seperti halnya Arab-Arab yang di Quraisy itu menetap ya. Kemudian apa yang terjadi? Nangis, semalaman nangis. Kemudian didatangi Umar bin Khattab, "Apa yang terjadi pada putramu, wahai fulanah? Kenapa dia menangis?" "Ini karena lapar," katanya. Ini tidak lain adalah karena Khalifah Umar bin Khattab itu tidak mengetahui kami. Kami itu miskin, tapi dia tidak memperhatikan kami. Nangis Umar bin Khattab itu, ya. Sampai perempuan tersebut mengatakan, "Saya akan menuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Kaget Umar bin Khattab. Kemudian dia nggak tahu bahwa dirinya itu adalah Umar bin Khattab, ya. Kemudian dia balik ke Baitul Mal, ya, mengambil setumpuk, ya, sekarung gandum, dipikulnya sendiri teman-teman semuanya, dan ajudannya mengatakan, "Biarlah saya yang memikulnya, wahai Khalifah." Kemudian beliau berkata, "Apakah engkau mampu memikul beratku, ya, di akhirat nanti, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Karena kepemimpinan ini adalah kepemimpinanku dan akulah yang akan memikulnya di akhirat nanti. Jangan engkau yang memikulnya, biar aku yang memikulnya." Ini luar biasa. Ini Khalifah Umar bin Khattab yang meninggalnya ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang kafir, ketika waktu sholat subuh, ya. Beliau meninggal setelah 5 hari ditusuk. Andaikan kita 1 jam kita udah mati tuh, betul ya. Ditusuk 5 kali tusukan teman-teman semuanya ke jantungnya, itu 5 hari baru mati, ya. Andaikan kita orang biasa seperti kita yang nggak tangguh seperti beliau, beliau itu tangguh luar biasa, tinggi besar, ya, luar biasa. Secara nasab juga menyambung pada Rasulullah karena putri beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW dan cucu Rasulullah dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra itu dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ini teman-teman semuanya. Jadi secara kekerabatan ini sangat dekat dengan Rasulullah SAW, itu adalah Umar, mertua sekaligus menantu Rasulullah SAW dari cucunya Rasulullah SAW. Ini teman-teman semuanya yang bisa kita ambil dari hikmah besar tentang kepemimpinan yang luar biasa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh nggih, Mbah. Nggih, matur suwun, Mbah. Sampun dahar, Mbah. Oh nggih. Ya, baik teman-teman semuanya, hadis yang berikutnya, ada pertanyaan sekarang tentang kepemimpinan, tentang amar ma'ruf nahi munkar, silakan. Sebelum saya ini ke hadis berikutnya. Nanti mawon. Nanti saja. Oke, baik. Baik. Itu adalah tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang kepemimpinan sebagai bekal kehidupan teman-teman semuanya nanti ketika waktu sudah menjadi seorang pemimpin masa depan. Amin. Berikutnya, hadis ke-35, la tahasadu. Oh, ya. Wala tanajashu, wala tabaghadu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yakdibuhu wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, bihasbi Ibrahim minasyarri ayahqira akhahu al-muslim, kullu muslimin alal muslimi haramun damuhu wa maluhu. Artinya apa teman-teman semuanya? Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian itu satu sama lain jangan saling mendengki, tahasadu, hasad, ya, min syarri hasidin ida hasad, ya, wala tanajasu, janganlah kalian semuanya saling menipu, wala tabaghadu, dan jangan kalian semua saling membenci. Orang yang saling membenci lebih dari 3 hari, maka dosa besar, termasuk adalah dosa besar. Termasuk adalah jangan sampai kita seperti itu.
benci nggak masalah pada orang lain, tapi jangan sampai membenci banget, sampai tidak mau melihat mukanya itu nggak mau, ya. Ketemu di jalan nggak nyapa dan lain sebagainya, oke. Kita benci pada seorang biasa-biasa sajalah, jangan sampai terlalu berlebihan. Bisa jadi orang yang kamu benci sekarang, ya, abghid baghidatuka haunan ma, asa ayyakunu habibaka haunan ma, yauman ma, ya. Bencilah orang yang kamu benci itu biasa-biasa sajalah, jangan sampai terlalu berlebihan. Bisa jadi orang yang kamu benci itu adalah suatu ketika menjadi kekasihmu. Nah, betapa banyak orang-orang yang membenci, ya. Dulu itu saya paling membencinya, Pak. Ternyata sekarang menjadi suami saya, ternyata seperti itu. Nah, maka yang menjadikan seperti itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang telah membolak-balikkan hati. Ketika hati kita itu sudah terbalik, yang dulu kita itu tidak mencintainya sama sekali, sekarang sudah bisa mencintainya. Itulah yang namanya cinta, itu seperti itu. Maka jangan sampai terlalu berlebihan dalam membenci seseorang. Baik, berikutnya, dan jadilah jangan kalian saling menipu, membenci, saling menjauhi, dan janganlah membeli barang yang telah ditawar oleh orang lain, ya. Jangan membeli. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian membeli, ya, barang yang sudah ditawar orang lain. Sudah ditawar, kita beli. Bakunu ibadallahi ikhwana, dan kalian jadilah hamba-hamba Allah, ya, yang satu saudara. Al muslimu akhul muslim. Muslim satu adalah saudara muslim yang lainnya, maka tidak boleh saling menzoliminya, menelantarkannya, mendustainya, menghinakannya, ya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, hati, di hati kita, hati. Inilah hati yang selalu dikatakan oleh Rasul kolbun itu sebenarnya bukan hati yang ada di sini limpa, tidak, tapi hati di sini loh, jantung ini loh. Yang namanya at-taqwa itu ada di jantung kita, yang senantiasa berdetak, ya, yang membawa sel darah merah kita ke seluruh tubuh. Disitulah letak ketakwaan kita. Sehingga ketika kita sholat, sunnahnya adalah ketika imam kita adalah Imam Syafi'i, ya, mengikuti Imam Syafi'i, ya, seperti itu di hati kita, seperti itu. Nah, makanya orang Muslim itu seperti itu. Kalau orang Korea, ya, wujud cintanya itu ya seperti ini, ya, tangan ibu jari dengan telunjuk itu disatukan. Nah, itu cintanya itu seperti itu. Tapi kita cintanya itu langsung menunjuk ke hati kita. Kemudian seraya menunjuk dada beliau 3 kali. Seseorang yang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Orang yang jahat adalah orang yang menghina orang muslim. Mbak Makni. Iku anu bae. Ayo, Mas. Setiap muslim haram darahnya bagi muslim yang lain. Demikian juga harta dan kehormatannya. Teman-teman semuanya, ini hadis yang panjang sekali. Inti dari hadis ini pertama adalah jangan kita saling menghina satu sama lain, saling dengki satu sama lain, saling menipu satu sama lain, saling membenci satu sama lain. Jadilah kita itu satu saudara, di mana saling menjaga, menasihati, menjadi yang baik. Karena tatanan kehidupan kita antara keluarga, antara tetangga satu sama lain itu akan tercipta jika kita itu saling menghormati satu sama lain. Jangan karena kita itu mempunyai sound yang begitu keras, kemudian kita keraskan sound itu sampai mengganggu aktivitas keluarga yang lain, atau misalkan
tetangga yang lain, jangan sampai haram hukumnya. Ini dosa, ya. Kalau dosa terus-menerus juga akan menjadi dosa besar. Bisa jadi karena, dosa kecil-kecil yang terus menumpuk itu kemudian Allah akan mengazab kita, bisa jadi seperti itu juga. Bahaya sekali. Kemudian hasad di sini teman-teman semuanya yang ditekankan oleh Rasul SAW yang pertama la tahasadu, ya. Allah juga pernah menyampaikan dalam Al-Qur'annya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang-orang yang menghasutku wahai Allah, aku berlindung kepadamu. Kemudian, kenapa kamu membencinya sih? Nah, ada orang yang ditanyai seperti itu. Karena rumahnya baru, Pak. Masa rumahnya baru kamu benci? Itu namanya hasad, tuh seperti itu. Jadi pengertian hasad itu apa? Hasad adalah karohatu ala ghairihi fin ni'mah. Sekali lagi, silahkan bisa dicatat teman-teman semuanya. Kalau di rumah ojo ndungokno tok, catat gitu loh. Karohatu ala ghairihi fin ni'mah. Jangan sampai ini seperti halnya radio saja Pak Arif ini, ceramah bar hilang kayak gitu ya. Bahwa kita membenci pada nikmatnya orang lain. Kita membenci kalau orang lain itu mempunyai nikmat. Ada orang yang mempunyai rumah yang lebih besar dari rumah kita, kita benci. Oh, ada orang yang mempunyai mobil baru tetangga kita benci sama tetangga itu. Akhirnya nggak dikasih jalan. Itu yang terjadi teman-teman semuanya kalau kalau ke rumah Pak Arif nanti akan kaget ya. Dari dari timur gang itu terlihat kecil sekali karena memang nggak mau memberikan akses jalan dia, yang orang-orang yang timur itu. Padahal dia itu yang pertama kali bisa masuk mobil itu gara-gara gang dia. Tapi ketika sudah ke barat melebar 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 lebar sekali, ya. Ini orang-orang yang hasad itu seperti itu. Tidak mau kalau tetangga-tetangganya itu mempunyai nikmat. Karena dia nggak mempunyai mobil sendiri, akhirnya yang terjadi seperti itu, nggak dikasih akses jalan. Hanya dikasih akses jalan motor tok. Akhirnya yang bisa melewati ya motor saja. Ini termasuk adalah orang-orang yang hatinya buruk, hatinya adalah busuk. Nah, ini orang-orang yang membenci tetangganya kalau tetangganya mendapatkan nikmat. Ini jangan sampai hal ini ada pada kita semuanya. Kenapa seperti itu teman-teman semuanya? Iyyakum wal hasad. Ya, jangan sampai kalian itu mempunyai hasad kata Rasul. Fa innal hasada ya'kulun naro al-hataba. Karena sesungguhnya hasad itu seperti halnya api yang memakan kayu bakar. Kayu bakar itu cepat sekali ya. Andaikan ada api itu langsung cepat ya terbakar. Disitulah ibarat seorang yang mempunyai hasad, dengki di hatinya, akhirnya membakar kebaikan-kebaikan yang telah ia peroleh selama ini, dibakar habis dengan hasadnya. Kok seperti itu Pak? Iya, karena hasad ini menghukum diri sendiri. Rumah kita apakah bisa besar andaikan rumah kita itu kecil? Apakah bisa besar andaikan kita hasad? Kenapa sih rumah itu bisa besar? Kok rumah saya kecil? Apakah dengan seperti itu kemudian rumah kita menjadi besar? Tidak. Istri kita apakah bisa menjadi cantik seandaikan kita itu menghasut orang lain? Kenapa sih tetangga saya itu? Padahal ya muka-mukanya itu biasa-biasa saja loh. Lebih tampan saya. Kenapa istri saya lebih jelek? Kemudian istrinya itu lebih cantik. Apakah dengan itu kemudian istri kita akan lebih cantik? Tidak. Tidak akan teman-teman semuanya. Kemudian anak kita kenapa seperti ini sih? Padahal ya makanannya loh mewah-mewah anak kita misalkan. Seperti itu. Itu hasut juga. Dan apakah seperti itu kemudian bisa menjadikan anak kita pintar? Tidak. Sekali lagi tidak. Maka disinilah arti dari hasut itu teman-teman semuanya. Seperti halnya api memakan kayu bakar atau memakan pahala-pahala yang telah kita perbuat. Sehingga orang yang pertama kali hasut di alam dunia ini
bukan alam dunia ini, seluruh, alam seisinya ini adalah siapa? Setan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis." Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam, wahai malaikat." Ya, apa yang terjadi? Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ya. Mereka kemudian bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka itu takabur, hasud di hatinya. Kenapa sih orang manusia itu tercipta dari tanah? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, ya. Engkau menciptakan aku dari api, dia itu tercipta dari tanah. Kenapa sebagai api harus menghormati tanah? Nah, ini yang terjadi seperti itu. Dia merasa tinggi hati, dia merasa hasad dengan para manusia. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga. Andaikan dia tidak hasud, dia tidak berbuat sombong seperti itu, maka akan tetap berlangsung lamanya di akhirat nanti, di surga, teman-teman semuanya. Kemudian seorang muslim, teman-teman semuanya, adalah akhul muslim. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu semuanya satu saudara, ya. Satu sama lain saling menghormati, satu sama lain saling bersinergi, ya. Jangan sampai kita memandang rendah dia itu keturunan siapa, saya ini adalah keturunan siapa, dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Masalul mukmin kal jasad, seperti hanya satu jasad. Al mukmin al muslim lil muslim kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dun. Satu muslim dengan muslim yang lain seperti halnya satu bangunan. Bangunan itu ada yang jadi atap, ada yang jadi lantai bawah, ada yang jadi tiangnya, ada yang jadi WC. Andaikan kita itu menjadi atap, menjadi orang yang paling tertinggi di dalam satu instansi, kita jangan sampai merendahkan orang yang di bawah kita. Kita jangan sampai sombong di bawah kita. Gajimu lebih rendah dari saya. Ente kan dosen baru, dosen lama, ini gue ini dosen senior dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Ya, apalagi merendahkan orang yang rendah. OB misalkan kita rendahkan, ente gajimu berapa sih satu bulan dan lain sebagainya. Enggak boleh seperti itu. Kita satu sinergi, satu sama lain saling sinergi. Jangan sampai sombong karena jabatan kita. Karena bangunan ini, teman-teman semuanya, meskipun kita itu menjadi atap, andaikan rumah ini tidak ada WC-nya, WC ibarat orang-orang yang seperti tadi yang saya sampaikan, apakah itu jadi rumah? Tidak bisa. Bingung kita. Rumah sudah jadi, ternyata tidak ada pembuangannya. Kita ngiseng di mana? Itu BAB-nya di mana? Itu nggak ada. Gitu. Nah, maka jadilah orang-orang yang satu sama lain saling bersinergi dan jangan sampai mencemooh satu sama lain. Itu keterangan hadis yang ke-35. Berikutnya hadis ke-36. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasahu Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang meniupkan, ya, yang meringankan beban, ini nafasa artinya adalah meniup, nggak mungkin kita artikan meniup. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang-orang yang kesulitan di dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan kehidupannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat.
dan di dunia. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Ini adalah hadis tentang sosial, teman-teman semuanya wajib hafal ini. Yang ini yang sering kita sampaikan ke masyarakat ya. Hadis-hadis sosial ini yang akan kita bawa. Islam rahmatan lil alamin itu adalah hadis-hadis sosial, dan ini tema penting sekali untuk PKL biasanya. KKN, PKL itu seringnya adalah menggunakan hadis-hadis seperti ini. Ya, membantu kalau misalkan ada kesulitan orang lain. Wallahu fil auni abdi maka al abdu fi auni akhi. Barang siapa yang membantu hamba yang lain, Allah akan membantunya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang melangkahkan kaki dia untuk menuju majelis ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, barang siapa tidak ada seorang kaum yang membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, dan mereka saling dirosa, saling belajar satu sama lain ya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan menurunkan kepadanya sakinah, ketenangan jiwa, ketenangan hati, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dicakupi ya, dikelilingi rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man abta'a fi ilman lam yusra bihi nasabuhu. Maka dan Allah akan menulisnya sebagai hamba-hamba yang ada di samping-samping atau di sisi-sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang panjang teman-teman semuanya. Pertama, poin hadis ini adalah tentang meringankan kesulitan orang lain. Pertama itu. Yang kedua adalah menutupi aibnya orang lain. Yang ketiga adalah memudahkan orang lain dalam setiap urusannya, ya. Kemudian menolong orang lain dalam setiap urusannya. Berikutnya, poin berikutnya yang kelima adalah mencari ilmu. Kemudian terkhusus lagi adalah mencari ilmu dalam bidang Al-Quran dan hadis tentunya, karena Al-Quran tidak mungkin dipelajari dengan hadis. Ternyata dikerucutkan semuanya adalah ujung-ujungnya adalah membaca Al-Quran dan membaca hadis, meneliti Al-Quran dan meneliti hadis, belajar Al-Quran dan belajar hadis. Maka saya akan menjelaskan bagaimanakah hadis ini ya. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menolong orang ya, tentang menolong orang. Saya itu sudah taubat Ustaz, saya tidak mau menolong orang lain. Kenapa? Dia itu saya tolong, ternyata ketika saya itu sedang kesulitan, saya tidak mau ditolong sama dia Ustaz. Kenapa seperti itu? Jangan sampai kemudian kita resah dengan keadaan seperti itu teman-teman semua. Allah yang akan menolong kita. Jangan sampai ketika kita menolong orang kemudian berharap agar dia itu menolong kita suatu ketika. Jangan sampai seperti itu. Kita nyumbang ya 50.000, 100.000 ya. Sebisa mungkin kita menyumbang kalau misalkan kita sedang ada hajatan orang lain, misalkan nikahan atau misalkan sunatan tetangga kita kasih dia 10.000 sampai 50.000 sampai 100.000, tapi jangan sampai memberikan dalam hati kita itu ya mengharapkan imbalan yang sama. Saya dulu kan ngasihnya 100.000, kenapa dia datang ke rumah saya dia hanya membawa 20.000? Nah, itu adalah nggak boleh. Tidak boleh, kenapa? Karena memang antara kita dengan kehidupan dia itu berbeda. Ya, diibaratkan misalkan kita itu adalah gajah, yang kita bawa itu tentunya lebih berat daripada yang dibawa oleh rusa, apalagi yang dibawa oleh kambing. Tentunya seperti itu.
Nah, sama seperti kehidupan kita, ada orang yang kaya bisa nyumbang sampai 100.000. Jangan sampai orang yang kaya itu kemudian mengharapkan ketika disumbang nanti sama seperti yang dia sumbang, tidak boleh seperti itu. Yang akan melipat gandakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang akan memudahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika waktu Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Bilal bin Rabah, apa yang terjadi? Dia tidak mengharapkan apapun sampai dia dikatakan oleh ayahnya, "Kenapa engkau menolongnya? Dia bisa apa? Bilal bin Rabah itu bisa apa? Bisa engkau kerjakan apa? Saya akan memerdekakannya." Kaget ayahnya, "Kenapa kamu membuang-buang uangmu seperti itu? Saya hanya ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala dari menolong saudara-saudara muslim saya, wahai ayah." Ini yang luar biasa, teman-teman semuanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayat tentang Abu Bakar As-Siddiq menolong Bilal bin Rabah. Fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, maka ya fason yassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memudahkan kehidupannya, ya. Wa amma man bakhila wastaghna. Barang siapa yang pelit dia, tidak mau menolong orang lain dan dia merasa kurang dengan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, fasanuyassiruhu lil usra. Maka Allah akan membalas dengan keburukan, kesulitan, tiba-tiba dia sulit, tiba-tiba anaknya penyakitan, padahal gajinya ya banyak. Gajinya itu bisa sampai 6 juta sampai 10 juta per bulan. Kenapa kok begitu saja hilang begitu saja hilang? Padahal ada orang yang gajinya cuma 2 juta, tapi seakan-akan berkah, dia bisa membeli apa, dia bisa menyekolahkan anaknya dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Nah, lihatlah orang itu apakah memudahkan orang lain atau tidak, ya, sering memudahkan orang lain atau tidak. Kita sebagai seorang ASN memudahkan mahasiswa kita atau tidak? Ada mahasiswa ya bertanya, "Pak, ini hukumnya apa, Pak?" Kita harus menjawabinya karena memang ini adalah kewajiban kita memudahkan mahasiswa, baik itu langsung secara daring seperti ini ataukah secara online yang lain. Misalkan ada yang japri saya harus berbuat yang baik karena itu adalah kemudahan-kemudahan sebagai seorang dosen kepada mahasiswanya. Nah, seperti itu. Saya akan membuka 24 jam jika ada pertanyaan dan lain sebagainya. Seandainya saya tidur, saya akan jawab besoknya pagi dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya. Nah, mungkin bisa jadi dengan kemudahan-kemudahan yang kita tawarkan kepada orang lain ini, Allah akan memudahkan kehidupan kita. Tapi kalau kita mempersulit orang lain, kita akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba anak kita sakit ya, sulit kita, padahal gaji ya banyak, tapi kenapa kok larinya ke rumah sakit saja? Habis anak ini yang sakit, kemudian yang sakit satu lagi, kemudian ayah kita juga sakit, semuanya habis untuk ke rumah sakit semuanya. Itu kalau sakit saja. Yang lain misalkan kita yang kena diabetes tidak bisa apa-apa dan lain sebagainya. Kita yang kena stroke apa yang terjadi? Itulah teman-teman semuanya. Kalau kita memudahkan orang lain, sekali lagi kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyulitkan orang lain, kita akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang baik, orang yang mukmin itu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidaklah beriman di antara kalian sampai dia mencintai ya saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ada lagi hadis yang lain, khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya pada ya keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Berikutnya laisa bil mu'min alladhi yabitu syab'an wajaruhu ja'iun ila jambihi. Tidaklah seorang itu mukmin ya
Orang-orang yang ketika waktu dia itu sedang kenyang, sementara tetangganya itu sedang kelaparan. Maka kita cek teman-teman semuanya. Ini hadis-hadis yang penting nih. Hadis-hadis sosial yang harus kalian hafalkan. Ini penting sekali untuk kehidupan kita. Cek tetangga kita. Tetangga itu apa? Saya sudah pernah menyampaikan 40 ke depan, ke samping, ke belakang, ya. Kalau memang tidak ada 40 itu, tidak ada orang yang miskin, Pak, di daerah saya, Pak. Semua kompleks saya itu orang-orang yang kaya raya semuanya, Pak. Oke. Kalau seperti itu kita kasih ke panti jompo, panti asuhan, ya, ke saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Itu baru penting itu. Kita terima gaji teman-teman semuanya. Gaji ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang harus kita tunaikan 2,5%-nya untuk orang lain. Apa itu? Saya sudah pernah menyampaikan, ya. Lil masakin, lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnus sabil, ya, dan lain sebagainya itu. Untuk orang miskin, untuk orang fakir, untuk orang yang terlilit hutang, untuk orang yang tersesat di jalan tidak bisa pulang, dia tidak mempunyai bekal lagi, ya. Termasuk adalah orang-orang yang jompo, orang-orang yang sudah ditinggalkan mati sang suami, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Itu adalah kita wajib memperhatikannya. Jangan sampai tidak. Itu yang harus kita camkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita bergelimpang harta, ya, membawa mobil-mobil mewah. Sementara tetangga kita itu ada yang kekurangan, yang butuh bantuan, kita tidak membantunya. Dia harus berhutang sana sini, ternyata hutangnya pada rentenir. Betapa banyak orang yang miskin terlilit hutang, malah hutangnya rentenir. Apa yang terjadi? Hartanya habis teman-teman. Kasihan orang-orang seperti itu. Kita bisa untuk membantunya. Ada yang meminta bantuan, Pak, minta saya hutang Pak, nanti saya akan jatuh tempo sekian, tanggal sekian nanti saya akan lunasi. Kita kasih, andaikan kita mampu. Kalau tidak, ya, kita mungkin minta bantuan kepada siapa yang lebih berhak untuk membantunya. Itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan dalam ceramah kali ini. Sudah hampir 1 jam lebih lebih ya, ini mau jam 2 ya teman-teman semuanya ya. 1,5 jam malahan ya. Bukan, 45 menit lah kita ceramah tadi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.